Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Natalia Condrosari SPD, calon guru penggerak Angkatan 8 dari SDN Cakung Barat 07, Jakarta Timur. Video pemaparan saya kali ini mengenai koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara pada intinya adalah 1. Dasar pendidikan adalah menuntun. 2. Dasar pendidikan kodrat anak merdeka. 3. Dasar pendidikan kodrat anak bermain. 4. Dasar pendidikan berpihak pada anak. 5. Dasar pendidikan anak bukan tabula rasa. 6. Dasar pendidikan adalah budi pekerti. 7. Dasar pendidikan guru diibaratkan petani. Menuntun. Pendidikan itu harus menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Kodrat anak merdeka. Pengajaran itu memerdekakan anak atas lahirnya. Pendidikan itu memerdekakan anak atas batinnya. Kodrat anak adalah bermain. Permainan dapat menjadi bagian pembelajaran di sekolah yang akan menarik minat peserta didik dan membentuk budi pekertinya. Berpihak pada anak, pendidikan harus berhamba pada sang anak. Dengan memiliki cita kasih yang ikhlas, membuat anak-anak merasa bahagia mengikuti pembelajaran di sekolah. Anak bukan kertas kosong yang bisa digambar sesuai keinginan orang dewasa. Tujuan pendidikan menuntun anak untuk menebalkan garis samar-samar agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Budi pekerti, watak dan karakter sudah ada pada diri anak. Tugas pendidikan adalah membuatnya menjadi baik dan melekat di sepanjang hidup peserta didik. Pendidik diibaratkan petani dan peserta didik adalah berbagai jenis benih. Pendidik harus menyediakan lingkungan perawatan yang baik agar benih-benih tersebut dapat tumbuh dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kodratnya. Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1, bahwa pembelajaran hanya berpusat pada guru. Guru sebagai satu-satunya sumber belajar, guru sebagai subjek dan peserta didik hanya sebagai objek. Guru memiliki kekuasaan penuh mengatur pembelajaran tanpa mengikut sertakan peserta didik dalam rencana pembelajarannya. Selain itu, saya hanya terfokus pada aspek kognitif, di mana saya hanya peduli kepada peserta didik yang mendapatkan nilai di atas KKM, tanpa memikirkan peserta didik lain yang mungkin kesulitan karena model pembelajaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan mereka. Saya juga membuat kesepakatan kelas tanpa melibatkan peserta didik, sehingga mereka tidak memiliki kesadaran dan tanggung jawab untuk mematuhi kesepakatan kelas. Apa yang berubah dari pemikiran dan perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1 ini? Bahwa pembelajaran lebih berpusat pada peserta didik. Peserta didiklah pelaku utama di dalam proses pembelajaran. Saya hanya bersikap sebagai fasilitator dan motivator, pemberi semangat mereka untuk menemukan pengetahuannya melalui pengalaman yang mereka dapatkan dalam proses pembelajaran. Sebagai guru, saya juga harus memberikan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik, dengan memperhatikan karakter, bakat, minat, dan potensi yang dimiliki oleh peserta didik, sehingga mereka mampu mencapai kodratnya secara maksimal sesuai dengan kodrat alam dan zamannya. Apa yang saya terapkan lebih baik agar kelas mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu saya berperilaku menuntun peserta didik, bukan lagi menuntut, tetapi mengarahkan mereka sesuai bakat, minat, dan potensinya. Saya juga menerapkan pembelajaran yang menyenangkan melalui permainan di dalam pembelajaran, sehingga mereka bisa belajar budi pekerti yang baik dan kemudian menerapkannya di dalam kehidupannya sehari-hari.
Saya juga menerapkan penggunaan berbagai media pembelajaran yang menarik minat peserta didik. Dengan demikian, saya berusaha memfasilitasi seluruh kebutuhan peserta didik di dalam proses pembelajarannya dan mencapai tujuan pembelajaran. Saya juga menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal budaya lingkungan setempat peserta didik. Dengan demikian, saya harapkan mereka dapat mengenal, menghargai dan melestarikan nilai-nilai luhur budaya bangsa, dan selanjutnya dibawa dalam perilaku mereka dan membentengi mereka dari pengaruh buruk di era globalisasi. Menerapkan pembelajaran keagamaan dan budi pekerti sehingga peserta didik mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Menerapkan pembelajaran berkolaborasi agar mengajarkan mereka untuk selalu rukun dan bekerja sama di dalam kebaikan. Menerapkan kesepakatan kelas yang disepakati bersama sehingga peserta didik memiliki kesadaran dan tanggung jawab untuk menjalankan kesepakatan kelas. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari modul 11 ini bahwa pendidikan adalah menuntun sesuai kekuatan kodrat anak-anak agar selamat dan bahagia. Pendidikan mewujudkan keterampilan abad 21, yaitu berkolaborasi, komunikatif, kreatif, dan berpikir kritis. Pendidikan tidak hanya membangun ilmu pengetahuan, tetapi membangun budi pekerti. Pendidikan sejatinya harus berhamba kepada anak. Demikianlah tugas koneksi antar materi pada modul 1.1. Terima kasih kepada fasilitator Ibu Resi Rizky Kairani MPD dan pengajar praktik Bapak Guntur Buwono MPD. Juga seluruh rekan-rekan sejawat. Saya Natalia Condrosari, calon guru penggerak Angkatan 8. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.